Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham HAIS, di mana saham HAIS ini adalah saham yang di-request oleh salah satu penonton video terakhir ya. Hanya satu nih teman-teman ya, saya sudah nginput link di link deskripsi ya, Google Form untuk request saham. Jadi teman-teman kalau mau request saham silahkan isi di Google Form yang sudah saya sediakan. Untuk yang di kolom komentar saya tidak bisa merekap lagi ya teman-teman ya. Silahkan dipindahkan ke link yang ada di deskripsi. Ya, ini hanya satu orang, HAIS saham yang di-request dan ini sudah memiliki sahamnya, jadi ingin dibantu untuk membahas. Oke, ini saya bahas saham HAIS di video kali ini atau Hasnur International Shipping untuk laporan kuartal 3 2023 dan hari ini tanggal 17 November 2023 harganya nggak kemana-mana ya, di 238 aja. Kita cek ya untuk harga sahamnya, kinerja harga sahamnya. Ini listingnya baru 2021 teman-teman ya, jadi belum lama, untuk jangka panjangnya belum ada. Ini kalau kita lihat di sini mestinya lebih banyak yang negatif teman-teman daripada yang positif. Yang positif hanya kalau dari harga 6 bulan yang lalu dan harga 1 minggu yang lalu. Yang lainnya nih masih negatif. Untuk di tahun 2023 sendiri ini sudah naik 9,17% dan harga tertingginya pernah di 344, terendahnya pernah di 175 teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya masih lebih dekat ke harga terendahnya setahun terakhir ya. Nanti kita akan bahas seperti biasa saham HAIS ini dari 4 analisa. Yang pertama kita akan bahas gambaran umum perusahaan, kemudian kinerja secara umum perusahaan ini sampai kuartal 3 2023. Kemudian nanti kita akan bahas dari seasonality-nya, biasanya saham ini naik atau turun di bulan apa saja. Kemudian dari bandarmologi, ini peta kepemilikan sahamnya seperti apa dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir itu seperti apa. Dan tentu saja akan mempengaruhi harga sahamnya secara teknikal. Nanti kita akan bahas analisa teknikal di akhir teman-teman ya. Kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ke depan. Oke, kita akan langsung mulai aja. Yang pertama ini biasa company background, jadi sesuai dengan namanya ya, Hasnur International Shipping. Jadi ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan transportasi sungai dan laut, ya, dan ada logistiknya juga. Udah didirikan dari 2009 ya teman-teman ya. Hasnur Group ini kelompok usaha yang berbasis di Kalimantan Selatan. Jadi ini masuk dalam salah satu Hasnur Group. Ini listing di bursa 2021 ya, dengan harga IPO-nya 300 dan harga pada saat di video ini dibuat kan tadi 238 ya, jadi sedang floating minus bahkan dari harga IPO-nya ya, 79,3% sisa dari value yang dimiliki oleh teman-teman. Ini adalah sekilas teman-teman ya untuk HAIS. Ini saya ambil dari materi public expose-nya. Jadi tahun 2009 ini dibentuk ya, 2010 udah mulai pelayanan pertama. Jadi punya 5 set kapal ya. Kemudian tahun 2013 ini memiliki 9 set kapal. Jadi dari tahun 2010 ke tahun 2013 itu bertambah hampir 2 kali lipat ya kapalnya ya. Kemudian dari 2013 ke 2018 bertambah 1 set kapal. Ke 2020 bertambah 1 set kapal, ke 2021 bertambah 1 set kapal lagi, dan 2022 kemarin bertambah 1 set kapal lagi dan 1 barge ya. Jadi ini dari sejak awal dibentuk sampai hari ini selalu menambah jumlah kapalnya ya. Yang otomatis dengan bertambahnya jumlah kapal itu akan meningkatkan pendapatan di masa yang akan datang. Ini adalah jalur operasi atau alur operasi perusahaan ya, kebanyakan ini pengirimannya dari Kalimantan ya, ke Kalimantan, ke Pulau Sumatera, kemudian ke Pulau Jawa, kemudian ke Sulawesi, atau bahkan ada yang ke Vietnam. Oke, ini dari laporan keuangannya kuartal 3 2023 ya, pendapatannya ini memang paling banyak didominasi dari pengangkutan ya. Kemudian ada jasa bantuan pemuatan, jadi muat dan bongkar ini juga ada, namun kecil sekali ya. Ini demurrage, ini saya juga belum paham ini apa ya. Saya tadi nggak sempat nyari artinya demurrage ya. Kalau teman-teman ada yang tahu silakan dibantu saya di kolom komen. Namun jumlahnya tidak terlalu signifikan ya. Jadi saya anggap aja ini dulu juga nggak ada gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke
kinerjanya secara umum teman-teman ya. Kalau kita lihat pendapatannya ini ya jelas pasti akan naik terus. Tadi kita lihat ya jumlah kapalnya terus bertambah, maka otomatis seharusnya memang pendapatannya akan bertambah. Laba kotornya mengikuti ya, laba usahanya mengikuti, dan laba bersihnya juga mengikuti naik. Jadi ini linear ya teman-teman ya, sinkron ya, pendapatan naik, laba naik. Nah, kalau kita lihat dari persentase pendapatannya, struktur pendapatannya ya, kita lihat ya laba kotornya ini ya lumayan teman-teman ya, sekitar 20%-an ya, 20 dan bahkan 2022 naik ke 25% dari pendapatan. Ya, laba usahanya setelah dipotong beban usaha ini juga masih double digit 10, bahkan 2022 ini 16%. Jadi ini cukup oke. Di mana laba bersihnya ini juga naik ya. Dulunya 6, 8 dan 2022 ke 14,9%. Nah, bagaimana di 2023 ini sampai kuartal 3 ya. Kalau kita lihat untuk pendapatannya ini naik lagi dari 2022 ke 2023 ya. Naik 25,8%. Laba kotornya naik lagi, laba usahanya naik lagi, dan laba bersihnya naik lagi ya. Kita lihat secara struktur pendapatannya juga naik ya. Laba kotornya meningkat tadi dari 25,5 di akhir tahun 2022 menjadi 28,1 ya di kuartal 3 sampai kuartal 3 2023. Ya, kemudian laba usahanya juga naik secara struktur pendapatan. Kemudian laba bersihnya juga naik lagi teman-teman ya. Jadi ini masih grafiknya kinerjanya masih menunjukkan kenaikan ya teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana dengan valuasinya? Kalau kita lihat pada saat video ini dibuat itu PBV-nya ada di 0,65 dan PER-nya ada di 2,55 ya. Jadi ini cukup menarik ya teman-teman ya. PBV di bawah 1 dan PER-nya bahkan di bawah 3 ya. Di bawah 3 ya. Ini kalau secara PBV dan PER aja sudah pasti murah ya. Dan tadi kalau kita lihat memang pendapatannya juga dari operasional ya, jadi bukan dari yang lain-lain ya, memang operasionalnya yang meningkat. Jadi ini bagus, sebenarnya dari sini aja sudah kelihatan nih perusahaan yang bagus ya. Untuk PBV juga ini dari 2021 ke 2022 ini PBV dihargai paling murah, sementara kinerjanya naik, market justru mendepresiasi harga sahamnya ya. Jadi harga sahamnya malah turun di market ya, meskipun kinerjanya malah naik. PE ratio-nya juga sama, sehingga ya ini valuasinya menjadi lebih murah dibanding dengan akhir tahun 2022. Kalau kita lihat ya, ROE-nya di 25,2%, kita bayarnya cuma di PBV 0,65%, sehingga earning yield yang kita dapat itu adalah 38,65%, jadi cukup tinggi. Ya, ini kalau kita cek di harga wajarnya teman-teman ya. Harga wajarnya ini teman-teman bisa cek di link deskripsi ya cara menghitungnya. Saya menggunakan metode earning yield 10-15%. Ya, berarti harga wajarnya ada di 1,68 PBV sampai 2,52 PBV, atau kalau kita konversi ke harga itu di harganya 397 sampai 596, atau harga saat ini itu terdiskon 40 sampai 60% dari harga wajarnya. Untuk dividen sendiri ini karena listing di tahun 2021 ya, 2022-2023 rutin bagi dividen ya. Sejak IPO ini rutin bagi dividen dan yieldnya cukup membaik ya, dari 1,53% sekarang 5,66%, dan prediksinya nanti di tahun 2024 ya berdasarkan historical ya dia memberikan 30%, maka dengan EPS yang naik ya, diprediksi akan naik, itu akan memiliki potensi yield di tahun 2024 nanti 7,6% ya, kira-kira di bulan Mei atau Juni ya. Nah, pembagiannya ya. Jadi mestinya harga saat ini sudah cukup menarik sebenarnya kalau dikoleksi dengan harga saat ini. Nah, bagaimana dari kesehatan finansialnya ya? Kalau kita lihat quick ratio-nya ini bagus sekali ya, selalu di atas 1. Kemudian current ratio-nya juga bahkan ini rata-rata di atas 2, pernah 4 ya. Dan debt to equity ratio-nya ini juga kecil sekali, paling tinggi 0,3 ya, bahkan sekarang nggak ada 0,2. Jadi secara kesehatan finansial ini tidak ada masalah ya, sangat kecil kemungkinan bahkan tidak ada ini mengalami gagal bayar ya atau kebangkrutan. Oke, sekarang kita akan masuk ke seasonality ya. Kalau kita lihat ini memang datanya belum banyak ya, jadi belum stabil ya kalau untuk analisa. Namun kalau kita lihat di sini
sejak IPO di bulan November ini belum pernah turun, teman-teman. Jadi ini sebenarnya potensi juga. Ya, 2 tahun ya, dari 2021, 2022 ini belum pernah turun 2 tahun. Dan di tahun ini juga naik tipis setelah 2 bulan yang lalu turunnya cukup dalam. Ya, cukup dalam meskipun year to date masih positif 9,17%. Ya, jadi ini Desember malah belum pernah naik sama sekali sejak IPO ya. Bulan Desember 2 kali, Desember belum pernah naik. Ya, dan kalau kita lihat di sini naiknya ya sebelum dividen, teman-teman ya. Ini kan kalau tahun 2022, kita cek ya, tahun 2022 itu tadi dividennya di bulan Juni ya, 2023 di bulan Mei ya. Ini cukup menarik. Bulan Mei ya, 1 bulan sebelum pengumuman dividen harganya naiknya cukup tinggi. Ya, nah kalau teman-teman nunggu dari sekarang, misalnya beli sekarang, ini Desember sebenarnya potensi turunnya cukup dalam ya, double digit ya. Jadi mungkin best buy time-nya ini ada di bulan Januari ya, jadi awal Januari beli ya, karena ini biasanya turunnya nggak jauh-jauh banget. Nah, nanti menjelang dividen dia baru loncat ini ya. Ini sih apa? Secara seasonality ya, pergerakannya seperti itu di masa lalu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya. Kalau kita lihat dari pemegang sahamnya, komposisi pemegang sahamnya ini cukup rata ya. PT Nur International Samudra 40%, ini kok 55,6% ya. Ini kayaknya salah ini ya. Ini 40% tapi 147, kok sama jumlahnya ya. Kemungkinan ini salah teman-teman ya. Nanti saya nggak cek sih. Ya, ini totalnya 1,7 miliar lembar saham. Ya, jadi kemudian kalau kita cek di jumlah pemegang sahamnya, ya jumlah pemegang sahamnya ini menurun dari September. Ini juga salah ini teman-teman, sorry ini. Ini harusnya Oktober teman-teman ya. Ini harusnya Oktober ke Oktober ya. Ini saya salah ya, belum mengedit. Oktober ke Oktober itu turun 1649 ya, dengan jumlah sahamnya ini karena ada perubahan dari script ke scriptless, jadi saya tambahkan aja scriptnya supaya ini datanya valid penghitungannya ya. Kalau enggak nanti datanya tidak valid, jadi saya tambahkan. Kalau nggak salah bulan Januari itu ada perpindahan bulan Januari ya, bulan Januari ada perpindahan ya, penambahan scriptless 735 juta. Ya, nah kalau kita lihat ya di sini average per holdernya satu orang itu kira-kira pegang saat ini value-nya dari 54,8 juta. Dan setahun terakhir dari Oktober ke Oktober ya teman-teman ya, ini salah, itu berkurang 1649 investor retail. Namun dengan keluarnya investor retail ini justru menambah value atau value per holdernya ya, yang masih ada di dalam itu 331.000. Jadi sebenarnya yang keluar ini ya mungkin yang kecil-kecil ya, yang besar-besar masih stay ya, yang kecil-kecil mungkin taking profit atau gimana ya, ini keluar. Namun justru keluarnya mereka ini menambah rata-rata kepemilikan holder yang masih memegang sahamnya. Ya, jadi yang keluar mestinya yang lebih kecil ya. Untuk partisipasi investor asing di sini juga tidak terlalu tinggi, jadi kita bisa abaikan saja dari pergerakan investor asing di sini karena tidak terlalu begitu berpengaruh dengan harga. Nah, ini adalah detailnya teman-teman ya, Oktober ke Oktober. Ini total lembar sahamnya ya. Di Oktober tahun lalu yang scriptless hanya 30,9% dan saat ini ya 74,1. Jadi ada saham yang dulunya script ya dirubah menjadi scriptless sehingga bisa diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ya, yang berubah itulah Lokal ID teman-teman ya. Jadi Lokal ID ini tadi kalau kita lihat kepemilikan ini banyak yang memang menggunakan nama personal ya teman-teman ya. Ini nama personal semua. Bahkan pengendalinya juga masih pakai nama personal. Ya. Jadi ini hanya merubah dan perubahan itu juga tidak berdampak apa-apa karena setelah dirubah ini nggak ada pergerakan penjualan atau pembelian ya teman-teman ya. Ya, jadi ini nyaris memang seperti tidak ada pergerakan bandar. Namun kalau kita lihat di sini investor asing setahun terakhir, karena ini konteksnya kan dari Oktober ke Oktober memang masih ada pendistribusian ya. Foreign others ini dari 2,18
buang sisa 0,91. Jadi ini masih ada konteks distribusi di sini ya teman-teman ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di bulan November ini dari tanggal 1 sampai hari ini tanggal 17 itu kalau kita lihat dari broker summary memang terlihat sedang ada distribusi ya. Broker aset yang aset dan PD ini cukup lumayan besar-besar ya. Bahkan Banda detektornya memberikan signal big distribution. Kalau kita lihat dari overlay-nya juga terlihat sedang ada buang barang ya teman-teman ya. Kemungkinan ya tadi investor asing itu teman-teman ya. Jadi ini sedang ada distribusi di bulan November ini ya, sedang ada distribusi teman-teman ya. Kalau kita lihat dari analisa teknikalnya ya, ini sebenarnya saham sempat naik ya di sini ya, sempat uptrend bagus sekali, kemudian dia mulai turun ya. Dan ini dia break ya, dia breakdown lagi setelah ini downtrend short. Dia breakdown lagi, menembus garis supportnya lagi dan bahkan menembus MA 200 ya. Dan di sini dia mulai tidak bergerak kemana-mana atau sideways aja teman-teman ya di harga 238. Untuk likuiditas per harinya ada di 957 juta per hari. Oke, di sini kalau kita perhatikan ya, yang kita akan lihat di sini ketika naik, ini cukup menarik ya, ketika naik ternyata tidak terjadi distribusi besar-besaran teman-teman ya, bahkan cenderungnya distribusinya sangat kecil. Dan ketika ini turun ya, ini terlihat dari Agustus ya, 23 Agustus sampai Oktober ini justru terlihat netral atau terlihat lebih ke markdown atau harganya sahamnya memang dibuat turun. Ya, jadi di sini dia tidak distribusi. Di sini dia tidak distribusi dan tidak ada akumulasi, jadi netral aja ini teman-teman ya. Dan yang kedua yang menarik adalah ketika naik ya, ini volumenya cukup tinggi, dan ketika turun ini mulai volumenya menurun teman-teman. Ini volumenya menurun kecil sekali ya di sini ya. Di sini volumenya kecil sekali. Ya, jadi kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan seperti apa nih ya? Kalau lihat dari tadi ya, dari fundamental, kemudian dari seasonality, kemudian dari bandarmologi ya. Ya kemungkinan harga sahamnya dia akan cenderung sideways aja di sini. Mungkin November dia akan naik sedikit ya. Akan naik sedikit mungkin di sini ya. Desember dia turun lagi mungkin ke 220 ya. Kemudian nanti di di awal Januari dia akan sideways juga di sini ya. Di 220 mungkin 24 ranging sini ya. Baru nanti menjelang dividen dia akan ada volume lagi yang besar dan mungkin akan naik ya. Tapi nggak tahu ya, nanti kalau misalnya ada orang yang menyadarinya sebelum dividen muncul ya, mungkin naiknya akan lebih cepat ya. Ya semoga video ini tidak mengganggu pergerakan harga sahamnya ya, karena kan channel ini masih kecil sekali subscribernya, meskinya tidak akan berpengaruh ya. Bahkan mungkin yang nonton nggak terlalu banyak karena panjang dan lebar videonya, jarang sekali orang bisa menonton sampai akhir. Oke, ini dari analisa teknikalnya kira-kira teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini bagus sekali sahamnya, kemungkinan dia akan naik menjelang dividen tahun depan. Oke, sekarang kita akan masuk ke risamnya. Untuk secara fundamental tadi kita sudah bahas ya, kinerja jangka panjangnya naik meskipun baru 3 tahun datanya. Kinerja jangka pendeknya naik, valuasi murah, rutin bagi dividen dengan forecast di 2024 7,6%. Seasonality berpotensi naik di bulan ini ya teman-teman ya, di bulan November. Kemudian secara bandarmologi dari Oktober ke Oktober konteksnya ini 1 tahun sedang distribusi, meskipun memang tadi kalau kita lihat secara detail distribusinya tidak berkelanjutan ya. Untuk 1 sampai 17 November ini juga terlihat sedang ada distribusi meskipun volumenya sangat kecil ya. Technical ini breakdown MA 200, jadi kemungkinan bisa downtrend, kemungkinan bisa sideways. Namun tadi saya menganalisanya ini akan sideways saja karena memang secara fundamental ini terlalu terlalu bagus untuk turun lagi ya. Jadi semakin turun nih harganya semakin menarik menurut saya ya.
Saya sendiri sebenarnya tertarik ya dengan saham ini ya. Waktu ngecek ini baru pertama kali saya tahu ada saham HAIS, kemudian ngecek fundamentalnya oke juga ya. Apalagi ini rutin bagi dividen. Terakhir, disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi, di mana saya ini memunculkan ini atas dasar request dari teman-teman ya. Jadi bukan keinginan saya sendiri. Saya tidak ada kepentingan sama sekali membahas video ini. Kepentingannya hanya untuk membantu teman-teman dalam menganalisa saham. Jadi jadikan video saya ini hanya second opinion. Tetap teman-teman wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli dan menjual saham HAIS ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham HAIS. Oke, sampai di sini dulu video saya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.